Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam dengan tema zakat. Jauh sebelum kita masuk pada tema atau topik tersebut, maka terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Seperti sebelumnya disebutkan bahwa tema kita adalah zakat, maka Pak Guru telah membuat peta konsep pembelajaran kita hari ini, yaitu makna zakat, jenis-jenis zakat, serta yang berhak menerima zakat. Setelah kita belajar dari materi ini, yaitu materi zakat, paling tidak kita dapat memahami bahwa apa makna zakat itu. Kemudian jenis-jenis zakat itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah kita juga dapat mengetahui siapa sih sebenarnya yang berhak dalam menerima zakat. Baiklah, kita lanjut di slide berikutnya. Apa itu zakat? Ya, sebelumnya Pak Guru akan bertanya, pasti kalian sering mendengar apa itu zakat. Ya, apalagi ketika di bulan Ramadan, ketika menjelang Idul Fitri, orang tua kalian atau orang tua di rumah akan sering mendengar, atau bahkan kalian sering mendengar mereka mau bayar zakat atau zakat fitrah dan lain sebagainya. Pertanyaan kemudian, sebenarnya apa itu zakat? Jadi, zakat dari segi bahasa itu diambil dari kata toharu, yaitu membersihkan atau mensucikan. Artinya bahwa dari zakat, apa yang kita berikan itu paling tidak adalah mensucikan terhadap apa yang kita miliki, apa yang kita punya, harta apa yang kita punya, maka kita berikan kepada orang lain sebagai zakatnya. Kemudian, kedua ada al-barakot, yaitu dilimpahkan atau diberkahkan oleh Allah. Jadi jangan kita berpikir bahwa jika kita membayar zakat, maka apa yang kita miliki, yang kita miliki akan berkurang. Tidak seperti itu anak-anakku sekalian. Akan tetapi harta yang kita punya ketika kita berzakat, maka kita diberkahi oleh Allah dengan harta-harta kita itu. Kemudian yang ketiga adalah an-numu, alat tumbuh dan berkembang. Kita juga berpikir bahwa dengan berzakat, otomatis secara hitung matematis kita bahwa harta kita akan berkurang. Tapi jangan ragu, menurut Pak Guru itu tidak ada orang yang miskin karena dibayar zakat. Akan tetapi setelah kita berzakat, maka insya Allah Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki oleh kita. Sehingga tidak ada orang yang berzakat adalah menjadi orang yang miskin. Kemudian, apa itu zakat? Berdasarkan istilah, yaitu sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta dan jiwa yang sesuai dengan syariat Islam. Atau dapat dikatakan juga adalah zakat adalah memberikan barang kepada orang, baik itu berupa makanan atau uang, kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pertanyaan kemudian, siapa sih sebenarnya yang sesuai itu? Ya. Tapi jauh sebelumnya kita membahas itu, maka kita akan masuk di jenis-jenis zakat. Ya, jenis-jenis zakat. Pada umumnya atau secara umum, zakat itu terbagi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu sering kita dengar orang tua kita membayar zakat fitrah ketika menjelang Idul Fitri atau di akhir bulan Ramadan. Sebab zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan oleh setiap muslim yang dilakukan di bulan Ramadan dengan tujuan mensucikan diri. Atau juga pengertian lain mengatakan bahwa zakat fitrah dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu dan bagi mereka memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam hari raya nantinya. Ya, jadi dari ini kita ketahui bahwa apa yang dilakukan orang tua kita ketika menjelang Idul Fitri itu adalah namanya zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Ya, zakat mal ini umumnya disebut juga dengan zakat harta. Artinya bahwa zakat mal itu merupakan zakat yang
dikenakan kepada sejenis harta atau kekayaan yang dimiliki atau yang dimiliki seorang muslim yang telah mencapai ketentuannya atau nisabnya. Contohnya begini, misalkan ada seorang petani, dia menghasilkan dalam sekali panen dia menghasilkan misalkan beras berpuluh-puluh ton, maka itu akan dikenakan zakat. Begitu pula yang lain, seperti misalnya profesi atau keahlian, orang yang mempunyai keahlian dan lain sebagainya itu mempunyai zakat. Pertanyaan kemudian, apa yang membedakan antara zakat mal dengan zakat harta, dengan zakat fitrah? Jika kita melihat dari dua penjelasan tentang zakat mal dan zakat fitrah, dapat kita menarik kesimpulan bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang diwajibkan bagi seluruh orang, baik itu kaya ataupun miskin, dengan tujuan untuk mensucikan dirinya. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang khusus kepada orang yang kaya atau orang yang mempunyai kekayaan yang telah memenuhi syarat ketentuan untuk membayar zakat. Dan selanjutnya, siapa yang sebenarnya yang menjadi syarat penerimaan zakat? Di dalam Islam, orang yang menerima zakat terdapat 8 golongan atau disebut juga mustahik. Yang pertama itu adalah fakir miskin. Nah, ini fakir dengan miskin. Ya, fakir adalah orang yang mempunyai kesempatan yang sama untuk menerima zakat. Sebab orang tersebut dia tidak mempunyai apa-apa. Dia fakir, dia tidak punya pekerjaan tetap, dia tidak punya harta, dan bahkan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari. Makanya dikategorikan fakir. Kemudian miskin. Miskin adalah orang yang punya pekerjaan, dia punya harta, tetapi dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, biaya makannya, apanya dan sebagainya. Dia tidak mampu. Kemudian ada namanya amil. Amil ini adalah orang yang diberikan wewenang untuk mengurus zakat. Jadi mereka juga mendapat bagian dari zakat tersebut dengan ketentuan yang telah diatur dalam Islam. Selanjutnya ada mu'allaf. Nah, mu'allaf ini adalah orang-orang dari agama lain yang pindah menjadi orang Islam, masuk menjadi agama Islam. Nah, mereka ini juga menjadi bagian dari orang yang menerima zakat atau mustahik. Kenapa? Tujuannya adalah agar mereka mengetahui bahwa di dalam Islam itu solidaritasnya orang tinggi, saling membantu, sehingga mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembagian zakat. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana misalnya kalau seorang mu'allaf orang kaya? Jika dia orang kaya, dia boleh menolaknya. Dan apabila dia misalkan orang yang standar atau memang dia membutuhkan, ya boleh juga. Kemudian selanjutnya adalah raqib atau budak. Nah, budak ini kalau sekarang sih sebenarnya sudah tidak ada, anak-anak sekalian. Sebab budak ini adalah orang yang semua dari hidupnya, semua dikerjakan hanya untuk tuannya, hanya untuk majikannya. Jadi dia bekerja hanya untuk tuannya tanpa digaji. Ini sudah tidak ada sekarang. Ini kejadiannya kebanyakan pada masa Rasul. Tentara yang berperang itu adalah orang pilihan atau orang yang diberikan wewenang dalam zakat, sebab mereka ini tidak digaji pada saat itu. Mereka tidak memperoleh penghasilan sehingga yang menghidupi anaknya mereka, istrinya mereka, maka mereka habiskan untuk berperang. Oleh karena itu mereka diberi kesempatan atau diberi hak yang sama untuk menerima zakat. Kemudian ibnu sabil atau orang yang bekal. Misalkan begini, ada orang misalkan dalam perjalanan jauh, tiba-tiba di jalan mungkin dia kecopetan, apa dan sebagai kehilangan semua barang, dia tidak punya biaya lagi untuk berjalan untuk sampai ke tempat tujuan. Oleh karena itu ketika dalam masa ini maka dia dapat dia juga dapat kesempatan yang sama untuk menerima
zakat atau bantuan yang diberikan oleh pengelola zakat supaya dia dapat melanjutkan perjalanannya menuju ke kota tujuan atau tempat tujuannya. Dan kemudian terakhir ada istilah dengan gharim. Gharim ini adalah orang yang terlilit utang. Jadi orang ini dia misalkan banyak utangnya, sampai dia jual rumahnya, jual tanahnya, jual semua hartanya hanya untuk membayar utang, sehingga untuk memenuhi kehidupannya dia sangat susah. Dan dia juga memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk memperoleh atau menerima zakat. Ya, baiklah anak-anak, setelah kita membahas beberapa tema yang kita angkat dalam pembelajaran ini, terasa misalkan kalau ada mungkin yang mau ditanyakan, ada nanti Pak Guru siapkan di kolom Google atau di lewat WA boleh juga. Akan tapi selanjutnya Pak Guru juga telah memberikan tugas atau untuk evaluasi mengenai materi ini. Yaitu silakan kalian masuk di laman yang Pak Guru sudah sematkan di akhir video ini untuk dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama dengan lengkap untuk menjadi bahan evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Saya kira cukup di sini. Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini dapat bermanfaat.